Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atun Fajriati dengan NIM 2510120000028. Saya ingin melakukan presentasi terkait simulasi komunikasi data dengan menggunakan model referensi OSI pada Cisco Packet Tracer untuk tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Sistem Komputer dan Jaringan. Selanjutnya, yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang software Cisco Packet Tracer. Itu sendiri ialah sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan simulasi jaringan komputer. Nah, Cisco Packet Tracer juga dikenal sebagai perangkat lunak simulasi jaringan yang dikembangkan oleh Cisco System untuk membuat dan meniru topologi jaringan. Perangkat lunak ini digunakan sebagai alat pembelajaran dan pelatihan untuk mempelajari konsep jaringan, serta untuk merancang dan mengunjungi konfigurasi jaringan dalam lingkungan yang aman. Langkah selanjutnya yaitu yang pertama membuat topologi jaringan. Nah, membuat topologi jaringan ini pada lembar kerja software Cisco Packet Tracer dengan memilih menu End Device. Di sini kita bisa lihat kita bisa lihat atau memilih device apa saja. Nah, di sini saya kebetulan memilih PC dan server ya. Untuk menghubungkan antara device server dan klien ini, saya menggunakan menu connection yang ini, yang petir ini, tanda petir, lalu pilih sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua, perangkat yang ada di IP address tersebut. Yang kedua yaitu menentukan alamat IP address. Penentuan alamat IP address ini sebagai sebuah identitas perangkat dalam jaringan komputer. Kita bisa klik perangkat yang akan diberi IP address, kemudian pilih config dan fastsetter. Nah, contohnya di sini saya mengklik device server web, kemudian pilih config dan interface. Nah, di sini ada pilihan fastsetter 0. Di sini IP address-nya kita berikan alamat IP address-nya berbeda, tetapi untuk submit marks-nya itu tetap sama. Nah, untuk web servernya di sini saya beri IP address-nya 192.168.1.1. Setelah itu kita bisa mengklik tanda panah ini. Kemudian begitu juga dengan klien. Kita klik perangkat yang akan diberi IP address, kemudian pilih config dan fastsetter yang ini, lalu masukkan IP address yang akan dimasukkan berdasarkan kelas yang telah ditentukan. Setelah dapat diketahui nomor pada subnet mask dari IP address tersebut. Nah, untuk klien di sini saya memberikan IP address-nya yaitu 192.168.1.2. Kemudian setelah melakukan penentuan alamat IP address, saya melakukan konfigurasi layanan HTTP, yang dimana simulasi dengan menggunakan sampel PDU. Simulasi menggunakan sampel PDU kita bisa lihat di sini dari web server ke klien. Begitu juga dengan pemberian sampel PDU dari klien ke server web. Sehingga di bawah sini akan muncul tulisan successful. Kemudian melakukan konfigurasi layanan HTTP. Selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi untuk HTTP yaitu dengan klik perangkat server web. Nah, di sini device server webnya klik di sini ada HTTPS, kita klikkan off saja. Nah, di sini
kita dapat melakukan pengeditan sesuai dengan kegunaan kita masing-masing. Nah, di sini saya mengedit dengan pada indeks HTML. Contoh pengeditannya itu dalam kurung center, balas kurung komunikasi dapat data pada layer OC. Tutup, lalu kita save. Kemudian kita melakukan pemeriksaan koneksi. Nah, pada tahap ini yaitu kita dapat memeriksa koneksi perangkat dengan melakukan klik pada perangkat PC atau klien tadi. Kita pilih menu desktop, kemudian kita pilih web browsernya. Ini tergantung penggunaan teman-teman ya. Setelah muncul tampilan web browser, selanjutnya yaitu masukkan URL sesuai dengan IP address yang dibuat pada perangkat server web, lalu pilih Go. Nah, di sini kita masukkan URL ya, teman-teman. Nah, di sini saya masukkan 192.168.1.8. Nah, apabila muncul tampilan seperti di bawah ini, berarti kita berhasil. Kemudian simulasi setelah muncul tampilan seperti ini, berarti kita berhasil melakukan koneksi pada perangkat dari server web ke klien dan begitu juga dari klien ke server web ya teman-teman. Di sini ada penjelasan tentang lapisan layer yang ada pada OSI model pada simulasi ini. Kita bisa lihat. Nah, ini penjelasan lapisan layernya. Yang pertama, proses komunikasi antara layer OSI Open System Interconnection Model. Berikut penjelasan lapisan layer yang terlihat pada simulasi tadi. Yang pertama, layer 1 yaitu physical, yang dimana port yang digunakan fast ether 0. Nah, kemudian lapisan ini bertanggung jawab atas pengiriman sinyal fisik melalui kabel yang tadi. Yang layer kedua, data link, menggunakan internal 2 header berisi alamat IP-nya 192.168.1.2 klien. Layer keempat itu ada transport, yaitu menggunakan TCP Transmission Control Protocol. Ya, yang pertama source port 80, HTTPS server, dan destination portnya 10.7 klien. Nah, TCP memastikan data dikirim dengan urutan benar termasuk ACK, acknowledge, dan sequence number. Dan kemudian yang layer 7 aplikasi protokol yang digunakan HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Nah, di sini ada keterangan langkah di bagian bawah panelnya. Yang pertama ada klien menerima TCP pass plus ACK segmen dari server. Yang kedua, data HTTP diterima melalui koneksi TCP port 80. Kemudian yang ketiga, TCP memverifikasi sequence dan acknowledgement number. Yang keempat, setelah data diterima dengan benar, TCP menyerahkan ke lapisan atas HTTP. Nah, data web HTTP yang dikirim dari server telah berhasil diterima oleh klien melalui proses yang sesuai dengan model OSI dari layer 1 hingga layer 7. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mulai simulasi komunikasi data dengan menggunakan model referensi OSI pada software Cisco Packet Tracer. Yang pertama, kita akan membuka aplikasinya terlebih dahulu, kemudian kita akan membuat topologi jaringan. Nah, yang pertama kita pilih end device di sini. Nah, ini kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Saya pilih di sini server, kemudian ada PC. Untuk menghubungkan kedua ini PC dan server, saya akan menghubungkan dengan menggunakan connection, pilih connection. Terus di sini ada chopper crossover, pilih hubungkan fast ether 0 ke PC-nya fast ether 0. Nah, di
Di sini saya akan mengubah terlebih dahulu device-nya menjadi server web. Nah, sedangkan PC-nya saya ubah jadi klien. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi IP address-nya. Kita di sini bisa memilih server web-nya terlebih dahulu. Kita konfigurasi IP address-nya server terlebih dahulu. Nah, di sini ada pilihan config, kita pilih yang config ya. Terus space eternal. Nah, di sini kita bisa masukkan IP address-nya. Namun untuk kedua device ini IP address-nya harus berbeda. Di sini saya akan memasukkan IP address untuk servernya webnya 192.168.1.1. Nah, untuk subnet masknya ini langsung terotomatis. Setelah itu kita silangin. Nah, begitu juga dengan klien. Pilih config, space eternal, kemudian masukkan IP address-nya 192.168.1.2. Untuk subnet masknya tetap sama ya, teman-teman. Kemudian saya akan melakukan, kemudian kita bisa melakukan simulasi simple PDU. Nah, simple PDU di sini kita bisa klik yang amplop ini dari server ke klien. Nah, kita bisa melihat apabila add simple PDU-nya sudah berhasil, di sini akan tertulis successful ya, teman-teman. Successful. Namun di sini masih in progress. Begitu juga kita bisa add sampel PDU-nya bisa dari klien ke server juga. Nah, di sini masih in progress semua. Kita tunggu saja. Nanti kalau sudah berhasil akan tulis successful. Kita sudah berhasil ya. Sini sudah successful. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi untuk HTTPS-nya ya. Nah, di sini saya akan melakukan konfigurasi pada HTTPS pada web service. Kita klik. Di sini ada service, kemudian kita off-kan saja. Nah, di sini edit ini kita bisa mengedit sesuai dengan keinginan kita ya, teman-teman. Kemudian save. Yes. Dan kita close. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan koneksi. Kita di sini bisa pilih klien, terus desktop, web browser, Nah, kita ketikkan URL yang tadi ya, 192.168.1.1. Nah, kita pilih go. Nah, di sini apabila muncul seperti ini berarti kita berhasil ya. Berhasil. Kemudian kita akan melakukan simulasi ya. Nah, di sini ada tool simulasi, kemudian melakukan simulasi secara menyeluruh dengan klik show all atau none pada tampilan simulasi. Kemudian kita edit filter,
lalu pilih di sini ada miss, kita pilih HTTPS, HTTP, centang saja, kemudian kita X, kemudian kita lanjut ke play speed shielder dan klik chapter that forward. Yang ini ya teman-teman. Nah, kita bisa melihat. Kemudian kita kembali ke tadi yang ini, Keyscope Packet Tracer-nya, kita klik go. Nah, di sini akan muncul periksa koneksi pada perangkat yang kita lakukan tadi ya, dari antara web server ke klien, berarti kita berhasil. Bila ada tampilan seperti ini, berarti kita berhasil melakukan koneksi antara perangkat web server dari web server ke klien. Ya.